Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rismawan. Pagi Farida. Masih bersama kami di channel Jalan Hidupku. Untuk kali ini, kesempatan pagi hari ini kita berada di TPA Tanjung Rejo. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu pegawai Dari TPA Tanjung Rejo yang notabene seorang disabilitas yang sudah berhasil. Ikuti kisah hidupnya pada pagi hari ini, pasti sangat memotivasi ya Farida, karena saya kenal beliau itu sosok yang humble, yang ramah, termasuk dan pembina dari FKDK sendiri ya Pak? Salah seorang pembina dari FKDK. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, jadi tetap saksikan kami di channel Jalan Hidupku. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan beliau, Bapak Kusriono Urip, yang akan menceritakan atau memberikan pelajaran hidup buat kita semua. Bersama dengan Bapak Rismawan. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kusriono Urip. Pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman sahabat kehidupan, kita akan mendengarkan nih bagaimana perjalanan kehidupannya beliau. Bukan begitu Pak Rismawan? Siap. Nah, gini Pak Kusriono Urip, yang pengen kita tanyakan terkait sudah sejak kapan jenengan di sini, terus menjadi, mohon maaf, pegawai negeri sipil sejak tahun berapa? Mengabdi pada negara ya? Oh gitu. Ya, kalau dihitung dari awal saya bisa menjadi PNS kayak begini. Itu mulainya dari 1997 kalau 96. 97 96. Itu lumayan lama. Berarti lumayan lama, soalnya waktu itu sudah ada krisis moneter yang awal. Tuh, kelihatannya itu terus sehingga perjalanan waktu hingga 2005 ada formasi perekrutan di database untuk menjadi CPNS. Kita mengikuti ujian bareng-bareng satu kabupaten. Alhamdulillah saya sama rekan-rekan yang satu dinas banyak sekali. Alhamdulillah masuk ke database semua. Setelah itu di planning dan di pending yang sudah berbakti atau berbakti pada kedinasan atau kepada negara ini tadi, yang sudah melampaui 19 tahun itu diangkat menjadi CPNS yang pertama. Yang gelombang kedua mulai saya gelombang kedua, karena waktu itu saya dihitung sudah, kalau tidak salah sudah ada pokoknya belasan tahun, tapi belum nyampe maaf belum nyampe 19 tahun. Saya ikut yang gelombang kedua 2007 formasi, 2008 CP, 2009 PNS penuh hingga alhamdulillah hingga sekarang. Dari awal jenengan ini udah dinas di sini apa sebelumnya dinas di tempat lain? Belum pernah dinas di tempat kedinasan resmi, malah kalau merantau itu malah sudah nyampe mana-mana. Setelah merantau ada reformasi 98 99 apa pokoknya reformasi, saya balik ke Kudus, dibilangin sama bapak-bapak pegawai PUK, diajak kerja kebersihan di PUK waktu itu, sehingga saya direkrut, saya menjadi PNS hingga begini ya, kayak itu awalnya kayak begitu. Mohon maaf Pak Kusriono Urip, jenengan ini difabelnya dari umur berapa ya Pak ya? Kalau difabel saya itu bukan dari sejak lahir, tapi sejak mulai mau kitan. Mau kitan. Nah, berarti umur udah besar. Ya kira-kira umur 11 atau 10-11 tahun itu loh, kalau tidak salah. Awalnya sakit atau gimana?
awalnya saya disabil atau difabel ini dari rasa takut yang terlalu takut. Soalnya waktu itu memang saya akui waktu saya kecil itu beling orangnya. Beling sama siapapun tidak pernah takut. Jadi yang penting benar beling dan sama siapapun tidak pernah takut. Itu waktu itu, nah waktu masih dalam pelajaran di dalam kelas ada prakarya yang terbuat dari cobek dikasih hiasan. Lah waktu itu saya mecahin satu, diteriakin sama semua satu sekolahan. Saya takut, bolos dari sekolahan, lari dari sekolahan hingga satu hari satu malam saya pulang. Kemana terus itu? Larinya kemana? Kemana? Ya tidurnya ya di kebun. Ya namanya tidur di kebun ya seadanya. Mau kepengen tidur ngambil daun-daunan, ditata, tidur. Semalam pun kayak gitu. Setelah paginya ketahuan sama orang tua, suruh balik pulang. Setelah suruh balik pulang, seperti biasa kegiatan di rumah, kegiatan biasa. Sore ngaji. Setelah mau ngaji, kepala pusing, mau beli obat. Dulu ada obat yang namanya Parkovin, yang ada orang tua pakai kepalanya dipegang begini. Nah, masih ingat kan? Kalau yang anak-anak dulu atau orang-orang dulu pasti ingat. Tuh sebelum nyampe di warung saya jatuh pingsan, jadi belum sempat beli obat. Belum sempat minum obat, saya jatuh pingsan. Berarti awal saya sakit. Awal mula jadi difabel, disabil ya itu. Terus waktu itu semalam saya pingsan, tahu-tahu setelah saya sadar muntah. Setelah muntah, mata saya yang kanan begini, tangan yang kiri begini, lalu kaki yang kiri jinjit. Waktu itu. Berarti jenengan ini difabelnya munggah dari kecil ya? Bukan dari udah normal itu dari lahirnya. Saya dengar Pak Kusriono Urip ini juga salah seorang pembina dari FKDK, Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. Tujuan Pak Kusriono Urip ini ngumpulin teman-teman disabilitas, belajar bersama, silaturahmi bersama teman-teman disabilitas sampai akhirnya terbentuk FKDK itu apa? Tujuannya? Motivasinya. Begini, waktu itu saya kan orangnya senang organisasi, baik di sekolahan maupun di masyarakat waktu itu. Tapi tanggapan warga masyarakat itu kelihatannya kalau ada orang yang ikut organisasi tapi fisiknya difabel atau disabil, itu kelihatannya kayak di mata sebelah kan. Didiskriminasi ya? Di mata sebelah kan. Jadi saya biarpun tidak diucapkan, dari perilaku dari atau pandangan mata kita kan sudah tahu berarti orang ini tidak senang kalau saya mengikuti ini. Ya, iya. Itu saya aku kayak begitu. Terus carane ngene, mosok yang bisa berbakti pada orang tua kok yang fisik normal saja. Saya pun orang disabil atau orang cacat, orang dulu bilang kan cacat. Orang disabil, difabel atau orang cacat, masa tidak bisa istilah berbakti kepada kedua orang tua. Oke lah. Lalu saya setelah pulang kerja ketemu Bapak Sisyanto yang waktu itu saya belum kenal beliau. Waktu itu Pak Sisyanto itu waktu itu belum kenal beliau. Setelah saya kejar itu roda 3. Barangkali sama dengan nasib saya. Nah, setelah saya kejar, saya pepet, saya alang motornya berhenti, saya ajak kenalan, saya ajak ngomong di warung. Setelah itu, Pak, yuk Pak, Demacak, coba kita membuat suatu perkumpulan atau suatu jamiah ngaji untuk khusus orang-orang disabil atau difabel di Kudus. Kira-kira bagaimana Pak? Ya Pak Sisyanto menyetujui, langsung mengoleng rekan-rekan Pak Sis yang sekiranya bisa diajak untuk membuat bergabung untuk membuat, termasuk Pak Suryo itu termasuk awal. Pak Suryo, Pak Saat, Pak Bianto itu termasuk awal-awalnya itu.
Terus akhirnya FKDK bisa alhamdulillah Allah Ta'ala meridhoi FKDK bisa berkembang kayak begini. Memang saya fokuskan untuk menata rohania waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu kita mengikuti perkembangan zaman. Tidak fokus pada rohaninya saja. Kita ngaji, yang ngaji tetap ngaji berjalan, itu tujuan saya utama. Makanya saya sering bilang, saya itu tanggung jawab tidak di dunia saja, tapi adanya jenengan berkumpul ngaji di sini itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Soalnya jenengan kumpul kene ngaji, sing marah-marahi yang bikin atau yang mengumpulkan asal mula itu saya. Jadi memang saya harus tanggung jawab sama Allah besok. Alhamdulillah. Kayak gitu. Sekarang FKDK sudah bisa memperjuangkan hak teman-teman disabilitas. Amin. Bisa menjadi wadah silaturahmi untuk teman-teman disabilitas. Semua ini berkat salah satunya perjuangan dari Bapak Kusriono Urip. Kira-kira FKDK itu umurnya berapa ya? Kalau sudah yang lama. Yang resmi itu kelihatannya 7 kalau enggak 6. Ya, 7 tahun. 6 sampai 7 lah. Gitu. Berarti sudah lumayan lama. Ya udah lumayan lama, Mbak. Nah, mungkin pesan untuk teman-teman disabilitas di luar sana supaya mereka lebih semangat, bisa menteladani seorang Kusriono Urip yang tadinya nggak apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah bisa sampai di titik ini. Pesan untuk teman-teman disabilitas di luar sana gimana? Untuk memotivasi teman-teman di luar sana. Saudara-saudaraku difabel atau disabilitas, nggak usah berkecil hati, nggak usah minder, yakin sama Allah. Mendekatlah pada Allah. Jangan mendekat kepada selain Allah, karena sandaran kita yang asli itu bukan makhluk, apalagi kok bangunan roboh, kita yang sandar juga roboh. Kalau makhluk, sesama makhluk ciptaan Allah, ya rusak. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, semua kita kembalikan kepada Allah, insya Allah, bukan insya Allah, ya saya yakin Allah Ta'ala memberikan jalan yang terbaik kepada hambanya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yakin saya itu. Karena apa? Saya jalani sendiri dengan memberikan motivasi kepada rekan-rekan disabel yang ada di FKDK dengan izin Allah. Kenyataan banyak yang menjalankan, ya bilangnya juga alhamdulillah. Berkat panjenengan sing ngandani kula memang ikut napa jenengan sanjangi, ikut apa yang dibilangin Pak Urip, Allah ridho. Banyak yang mengatakan kayak begitu, sudah merasakan hasil atau jeripayah Allah, jeripayahnya sendiri melalui ngaji menika wau. Nyatanya memang kayak begitu. Makanya nggak usah minder. Tetap Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat rekan-rekan difabel atau disabilitas yang benar-benar memang ingin mendekat kepada Allah. Tuh. Seperti itu teman-teman, ini sebuah mungkin masukan, mungkin motivasi buat diri kita semuanya, bahwa yang terpenting adalah kita lebih mendekat kepada Tuhan. Insya Allah Tuhan nanti tahu jalan yang terbaik buat memberikan kita. Jalan dan kemudahan untuk kita semua. Begitu. Bapak Kusriono Urip, sosok yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menteladani sikap beliau, menteladani tanggung jawabnya, kegigihannya sampai sekarang ini, dan sampai di ujung silaturahmi kita pada pagi hari ini. Teman-teman, mungkin sebagian orang menganggap bahwa disabilitas itu adalah harus dikasihani. Kita tunjukkan, termasuk dari sosok beliau ini, seorang disabilitas yang bisa berhasil sampai sekarang ini, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam berorganisasi dengan mendirikan FKDK, berhasil dalam karir. Nah, sosok seperti inilah yang harus kita teladani supaya kita menjadi disabilitas yang unggul, disabilitas yang mampu untuk menaklukkan dunia. Dari saya, Mas Risma Julianto, juga Mbak Farida. Nah, kita jumpa di video yang selanjutnya. Dan masih Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out.